Kegagalan pasar. Pengertian pasar. Pasar adalah sumber informasi mengenai pilihan barang dan jasa yang dapat dilakukan masyarakat. Makin banyak pilihan, maka kesejahteraan masyarakat makin baik. Pasar idealnya berfungsi sebagai alat efisiensi ekonomi nasional melalui persaingan yang sehat untuk peningkatan kesejahteraan publik. Kegagalan pasar. Kegagalan pasar ini terjadi ketika mekanisme harga gagal untuk semua biaya dan manfaat yang diperlukan, baik untuk menyediakan atau mengonsumsinya. Sebelum kegagalan pasar, penawaran dan permintaan dalam pasar tidak menghasilkan jumlah barang di mana harga mencerminkan manfaat terhadap konsumsi. Ketidakseimbangan ini menyebabkan inefisiensi alokatif yang merupakan baik kelebihan maupun kekurangan. Terdapat 6 faktor penyebab kegagalan pasar, yaitu 1. Adanya common goods, 2. Adanya ketidaksempurnaan pasar, 3. Adanya barang publik, 4. Adanya eksternalitas, 5. Adanya pasar tidak penuh atau incomplete market, 6. Adanya kegagalan informasi. 1. Common goods. Maksud dari common goods ini adalah di mana hak kepemilikan setiap individu bisa mengecualikan orang lain untuk memanfaatkan barang tersebut. Pertukaran, di mana tindakan untuk memindahkan hak kepemilikan dari satu orang ke orang lain. Hak kepemilikan tidak berlaku untuk semua jenis barang. Contohnya, sebidang tanah rumput milik desa atau lahan gembala ternak desa, maka tidak ada seorang pun yang bisa menjualnya. Ketidaksempurnaan pasar. Maksud dari ketidaksempurnaan pasar atau distorsi ekonomi adalah yang membuat kondisi ekonomi tidak efisien sehingga mengganggu agen ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Sebuah kondisi di mana dipergunakan untuk mengukur distorsi adalah deviasi antara harga pasar yang bagus dan biaya marginal. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan deviasi monopoli, tarif dan kuota impor yang pada teori dapat menimbulkan beberapa jenis perilaku atau disebut pebisnis numpang lewat. Ketidaksempurnaan pasar atau distorsi pasar. Menurut pandangan Islam, ada beberapa tindakan kejahatan sekelompok orang yang menjadi pemicu terjadinya distorsi pasar atau ketidaksempurnaan pasar. 1. Rekayasa permintaan demand dan rekayasa penawaran supply. A. Ihtikar. Ihtikar ialah melakukan penimbuhan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga ia mendapat keuntungan besar di atas keuntungan normal. B. Bai najasi. Bai najasi yaitu sebuah praktek dagang di mana seseorang pura-pura menawar harga barang yang didagangkan dengan tujuan untuk menaikkan harga agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. 2. Penipuan atau tadlis. 3. Taghir, keraguan atau ketidakpastian. 3. Barang publik. Beberapa jenis barang dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi tidak seorang pun yang bersedia menghasilkannya atau mungkin dihasilkan oleh pihak swasta tetapi dalam jumlah yang terbatas. Misalnya, sekolah, jalan raya, udara, pertahanan nasional, dan lain-lain. Jenis barang tersebut dinamakan barang publik murni yang mempunyai 2 karakteristik utama, yaitu penggunaannya tidak bersaing dan tidak ada pengecualian. Oleh karena pihak swasta tidak mau menghasilkan barang publik murni, maka pemerintah yang harus menghasilkannya agar kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Misalnya, pihak swasta menghasilkan mobil, akan tetapi produksi tidak diimbangi pembangunan oleh pemerintah, maka kesejahteraan masyarakat tidak mencapai optimum. Pada barang publik murni ini, seseorang tidak bersedia memproduksinya karena masalah kepemilikan. Eksternalitas. Ada 2 syarat terjadinya eksternalitas, yaitu adanya pengaruh dari suatu tindakan konsumsi atau
maupun produksi. 2. Tidak adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima. Dalam perekonomian, terdapat 4 kemungkinan eksternalitas, yaitu 1. Konsumen adalah tindakan seorang konsumen yang menimbulkan eksternalitas bagi konsumen lain. 2. Konsumen produsen, yaitu tindakan seorang konsumen yang menimbulkan eksternalitas positif atau negatif bagi produsen. 3. Produsen konsumen, contohnya pabrik yang menyebabkan polusi sungai, sehingga mengganggu penduduk yang menggunakan air sungai tersebut. 4. Produsen, contohnya adalah yang dikemukakan di atas, di mana pabrik yang menimbulkan polusi air menyebabkan kenaikan biaya produksi perusahaan lain yang menggunakan air sebagai faktor produksi. 5. Pasar tidak lengkap atau incomplete pasar. 1. Suatu pasar dikatakan tidak lengkap apabila pasar tersebut menghasilkan semua barang dan jasa dengan biaya yang lebih kecil daripada harga yang akan dibayar masyarakat. 2. Misalnya asuransi untuk menghadapi suatu risiko tertentu. Dalam hal ini, maka pemerintah harus menyediakan jasa tersebut. 6. Adanya kegagalan informasi. Pada beberapa kasus, masyarakat sangat membutuhkan informasi yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Misalnya perkiraan cuaca. Para petani, pelaut sangat membutuhkan informasi mengenai perkiraan cuaca. Akan tetapi tidak ada pihak swasta yang banyak menyediakan informasi mengenai perkiraan cuaca. Tugas pemerintah untuk menyediakan informasi cuaca untuk masyarakat. Peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar. 1. Memberlakukan undang-undang khusus. 2. Penyediaan langsung barang dan jasa untuk publik. 3. Menempatkan pajak atas barang-barang tertentu. 4. Subsidi atau mengurangi harga barang yang didasarkan pada kepentingan publik yang diperoleh. 5. Izin perdagangan. 6. Perpanjangan hak milik. 7. Iklan untuk mendorong atau menghambat konsumsi. 8. Kerjasama internasional antar pemerintah. Jadi, kesimpulannya, kegagalan pasar merupakan kondisi di mana terjadi ketimpangan atau tidak ada respon dari pasar yang menyebabkan kelebihan permintaan dan penawaran. Harga juga tidak mampu mengatasi penawaran, alhasil timbullah pasar tidak efektif. Ketidakpastian ekonomi dan resiko bermula dari asumsi pada teori ekonomi mikro klasik, yaitu asumsi yang berkembang di masyarakat tentang pasar persaingan sempurna di mana pemerintah tidak usah ikut. Saran penting yang telah dibuat oleh Blackman tahun 1992. Pertama, harus ada peningkatan dalam kualitas manajemen dan pelayanan publik dengan penekanan lebih besar pada perencanaan strategis. Kedua, dalam peralatan publik dan jasa produktif lainnya, efisiensi dapat ditingkatkan dengan mengurangi campur tangan manajemen politik dalam sehari-hari. Ketiga, produktivitas dapat ditingkatkan dengan pelaksanaan sistem insentif berdasarkan keuntungan produktivitas. Pada akhirnya, sektor publik perlu meningkatkan sistem informasi untuk memastikan bahwa informasi yang relevan diumpankan ke manajer untuk meningkatkan pengambilan keputusan.